Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maisar dengan NIM 2024050103 Di sini kita akan meresum 5 materi kelompok. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dan prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam. Pengertian manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan duniawi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep dasar manajemen dalam Islam. Konsep dasar manajemen dalam Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen modern, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Dalam Islam, perencanaan sangat dianjurkan agar setiap kegiatan dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Hadis Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas kepada setiap anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana yang telah dibuat agar tujuan organisasi dapat tercapai. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya." Hadis riwayat Tabrani. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevakuasi kegiatan yang dilakukan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah diterapkan, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 52, yang artinya, "Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu." Prinsip-prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manajemen juga didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid merupakan prinsip utama dalam Islam yang menegaskan bahwa segala prioritas manusia harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu prinsip amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang ketiga itu prinsip keadilan atau adil. Keadilan merupakan prinsip penting dalam manajemen Islam dalam mengambil keputusan dan memperlakukan anggota organisasi. Yang keempat itu prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan, diskusi secara bersama untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Dan yang kelima, prinsip bertanggung jawab. Setiap pemimpin maupun anggota organisasi memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Penerapan manajemen dalam perspektif Islam. Nilai-nilai manajemen dalam Islam dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi pemerintahan maupun kegiatan bisnis. Dalam praktiknya, penerapan manajemen Islam dapat dilihat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengutamakan musyawarah, keadilan, serta keteladanan dan dalam memimpin umatnya. Dengan menerapkan konsep dan prinsip manajemen Islam, suatu organisasi tidak hanya dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, tetapi juga memperoleh keberkahan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, kita lanjut ke materi kedua dengan judul Implementasi Maqasid Syariah dalam Praktek Bisnis Modern. Pengertian Maqasid Syariah. Secara bahasa, Maqasid Syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid yang berarti tujuan atau maksud, dan secara istilah, maqasid dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Menurut para ulama, tujuan utama dari maqasid syariah adalah menjaga 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu unsur yang pertama adalah hifz ad-din atau menjaga agama, yang kedua hifz an-nafs menjaga jiwa, yang ketiga hifz al-aql menjaga akal, dan yang keempat hifz an-nasl menjaga keturunan, dan yang kelima atau yang terakhir hifz al-mal atau menjaga harta. Al-daruriyah al-khamsah atau 5 kebutuhan pokok dalam Islam yang harus dilindungi dan dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip maqasid syariah. Dalam penerapan maqasid syariah terdapat beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, keadilan. Setiap pihak mendapatkan haknya secara adil dan tidak merugikan orang lain dalam kegiatan bisnis. Dan yang kedua itu kejujuran atau sidik. Pelaku usaha harus jujur dalam memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga itu ada amanah. Pelaku harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan konsumennya. Dan yang keempat itu ada transparansi. Transparansi bisnis dilakukan secara jelas dan terbuka untuk menghindari perselisihan. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Bisnis hanya mencari keuntungan, tetapi juga bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep bisnis dalam Islam. Dalam Islam, kegiatan bisnis sangat dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan benar dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa prinsip dasar bisnis dalam antara lain yaitu 1. Tidak mengandung riba, yang kedua tidak mengandung gharar, dan yang ketiga tidak mengandung penipuan atau kecurangan, dan yang keempat atau yang terakhir dilakukan secara suka sama suka antara penjual dan pembeli. Kegiatan bisnis dapat berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kategori maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah dibagi menjadi 3 kategori utama seperti bentuk piramida. Seperti bentuk piramida kebutuhan. Yang pertama ada daruriyat atau kebutuhan dasar yang meliputi agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan. Dan yang kedua itu ada hajiat atau kebutuhan tambahan yang meliputi pendidikan dan pembangunan sekolah. Dan yang ketiga ada tahsiniyat atau penyempurnaan. Hal-hal yang membuat kehidupan lebih baik, indah, dan nyaman. Misalnya memperindah masjid agar lebih nyaman untuk ketika kita untuk beribadah. Implementasi maqasid syariah dalam praktik bisnis modern. Dalam dunia bisnis modern, penerapan maqasid syariah dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, penerapan
sistem keuangan, dan yang kedua perlindungan terhadap konsumen, dan yang ketiga praktek bisnis yang jujur dan transparan. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga dengan judul Etika Bisnis Islam sebagai landasan keunggulan kompetitif. Pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Muslim tahun 2004, etika bisnis Islam adalah prinsip moral yang diterapkan dalam aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Meliputi ada beberapa, seperti yang pertama, kejujuran atau as-sidik. Kejujuran merupakan prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Dan yang ketiga ada keadilan atau adil, merupakan prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Dan yang keempat transparansi. Dalam bisnis berarti memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kelima atau yang terakhir, tanggung jawab sosial. Etika bisnis Islam tidak hanya menerapkan pada keuntungan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun etika bisnis Islam sebagai landasan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu persaingannya sehingga mampu memenangkan persaingan moral yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, etika bisnis Islam dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kedua, menerapkan etika bisnis Islam dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan dan mitra usaha. Keempat, etika bisnis Islam dapat mendukung berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. Kedua, penerapan etika bisnis Islam dapat membangun citra perusahaan yang positif. Ketiga, etika bisnis Islam dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan dan mitra usaha. Baik, kita lanjut yang keempat dengan judul Kepemimpinan Islam dalam Organisasi Bisnis. Pengertian kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis adalah proses memimpin, mengarahkan, dan mempengaruhi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap aktivitas bisnis. Definisi kepemimpinan Islam: kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama sesuai nilai Islam. Proses membimbing organisasi dengan prinsip amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pemimpin sebagai khalifah yang bertugas menjaga kemaslahatan bersama. Dasar kepemimpinan meliputi Al-Quran, hadis, dan prinsip musyawarah. Konsep kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam adalah amanah atau tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam ada amanah, keadilan, musyawarah, dan keteladanan. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan bisnis Islam ada perbedaan budaya organisasi, kurangnya contoh dari pemimpin, pengaruh sistem bisnis modern, masalah integritas dan etika, dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan Islam adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Langsung kita masuk ke
materi kelompok 5, yaitu manajemen sumber daya insani berbasis nilai syariah. Manajemen sumber daya insani atau MSDI adalah proses mengelola manusia dalam organisasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya insani. Yang pertama, ada tauhid atau kerja karena Allah. Yang kedua, amanah, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, keadilan, tidak berat sebelah. Yang keempat, ada ihsan atau kerja baik. Dan yang kelima, ada ukhuwah, hubungan baik sesama pekerja. Fungsi dari manajemen sumber daya insani adalah dalam organisasi syariah meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, kompensasi dan evaluasi. Implementasi di lembaga syariah, contohnya di Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah, dan penerapannya yaitu rekrutmen, budaya kerja, kepemimpinan, gaji, dan penilaian. Kesimpulan dari materi tersebut adalah manajemen sumber daya insani berbasis syariah adalah sistem yang mengembangkan manajemen tentang nilai agama, tidak hanya fokus tentang keuangan, tapi juga keberkahan dan moral. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.